Betulnya memang dalam strategi pandemi ini tidak perlulah ada satu strategi yang ideal ya. Karena kalau bicara strategi ideal sebenarnya kita harusnya lockdown sejak beberapa waktu lalu ya untuk mencegah kasus ini. Terutama juga bukan hanya infeksi tapi terutama juga kan kematian dan juga kolapsnya fasilitas kesehatan yang masih terjadi sebetulnya saat ini. Nah, di tengah situasi yang memang kita harus memilih strategi yang memang tidak ideal itu, ya sangat amat bisa kita perkirakan bahwa kasus ini terus meningkat. Kasus ini terus meningkat. Ditambah lagi banyak respon dari masyarakat juga yang cenderung ya tidak memperkuat gitu ya isi atau pelaksanaan dari implementasi PPKM darurat ini. Dan hal lainnya yang membuat ini juga tidak terlalu signifikan adalah ada beberapa aspek yang sifatnya multitafsir ya seperti WFH 100% itu yang banyak kecualinya itu yang sehingga akhirnya banyak orang yang tetap juga bekerja. Kemudian juga ada beberapa aspek yang memang tidak bisa atau belum diimplementasikan sesuai targetnya. Misalnya testing. Testingnya kan ditargetkan 500.000 per hari. Ya, sekarang ini udah lebih dari 11 hari dan belum tercapai gitu. Yang disebut 500.000 tes harian itu. Dan itu ya tentu berbahaya dan itulah yang salah satu yang berkontribusi kenapa kita akhirnya tidak bisa mencegah lebih banyak infeksi gitu. Jadi sekali lagi menurut saya PPKM ini ya tetap sebetulnya punya potensi asal semua pihak punya terutama di kalangan pemerintahan ya setiap level ya sampai ke daerah komitmen yang tinggi, konsistensi dan juga kedisiplinan dari semua pihak dalam menerapkan ini, Monica. Baik, Pak Diki, ada juga wacana untuk kembali memperpanjang PPKM darurat ini hingga 6 minggu mendatang begitu ya. Anda melihat apakah PPKM mikro darurat ini patut untuk dilanjutkan atau sebenarnya ada aturan-aturan yang mungkin bakal lebih efektif nih untuk mengurangi penyebaran dan juga mengurangi angka infeksi di Indonesia saat ini? Ya, menurut saya memang sebaiknya ini dilanjutkan saja ya, supaya pertama, walaupun memang saat ini belum terlihat signifikan menurun ya angka terhadap kasus harian ataupun kematian, tapi kalau ini sustain aja konsisten kita ya, tapi tentu dengan penguatan lagi implementasinya, setidaknya 6 minggu itu akan punya dampak ya, walaupun tentu dibandingkan lockdown tentu jauh lah lockdown. Tapi setidaknya kita sudah punya satu strategi yang nggak usah berubah-ubah gitu. Karena nanti repot lagi, nanti orang menyesuaikan lagi dan ini situasinya udah kritis banget. Jadi nggak usah menunggu yang strategi ideal. Pokoknya yang ini diperkuat dan lebih banyak lagi pihak yang mendukung dan terutama aspek 3 hal ya, aspek yang harus diperkuatnya. Pertama di sisi 3T-nya, ini yang masih PR besar. Kedua di sisi vaksinasi. Ya. Vaksinasi ini kita tahu sekarang sudah juga ditambah ada program booster. Bahkan di sini saya sampaikan juga ya bahwa bicara booster ya jangan sampai ini sudah terinfeksi atau belum ya jangan dulu nggak ada. Pokoknya booster maupun program vaksinasi apapun jangan melihat penyintas atau tidak saat ini udah tidak efektif begitu ya. Yang data terakhir menunjukkan booster atau pemberian vaksinasi bahkan pada penyintas ya akan sangat meningkatkan proteksi antibodinya dan titer antibodinya meningkat. Jadi kebijakannya harus berubah sekarang. Nggak usah lihat dia pasca atau tidak, pokoknya berikan vaksinasi ini sehingga meningkatkan cakupan vaksinasi kita. Dan ini saya tegaskan juga, meskipun Sinovac, ya tetap dia pada level tertentu punya dampak proteksi ya dalam varian baru. Tentu ini dibandingkan yang messenger RNA itu tidak sekuat itu. Nah, ketiga adalah masalah di namanya pembatasan ini ya bicara dari pintu masuk sampai ke komunitas. Dan untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link yang ada dalam deskripsi. Dan jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga Play Store. Jangan lupa subscribe ya.